Kamu mungkin udah pernah lihat adegan ini. Madness. This is Sparta! Seorang raja bertelanjang dada, teriak sekencang mungkin, dan menendang musuhnya ke sebuah lobang. Tapi, kamu pernah mikir nggak? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Apakah mereka cuma karakter film? Atau emang bener, ada bangsa yang hidupnya sebrutal itu? Karena faktanya, di balik sinematik dan efek slow motion itu, pernah ada bangsa nyata yang memang hidup hanya untuk satu tujuan: perang. Mereka lahir untuk bertarung. Mereka tumbuh tanpa rasa takut. Dan mereka mati dengan kehormatan. Inilah kisah tentang bangsa yang bahkan dewa pun segan. Sparta. Sparta itu nyata. Bukan cuma legenda. Bukan cuma film. Ia adalah sebuah kota di bagian selatan Yunani kuno, tepatnya di lembah subur bernama Lakonia, di kawasan Peloponnesos. Kalau kamu lihat di peta, Sparta dikelilingi pegunungan tinggi dan sulit dijangkau dari luar. Tanahnya keras, cuacanya kering, dan gak banyak sumber daya alam. Tapi mungkin, justru karena hidup di tempat sesulit itu, mereka tumbuh jadi bangsa yang tangguh luar biasa. Orang-orang Sparta berasal dari suku Doria, kelompok penakluk yang datang dari utara sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Mereka datang, menguasai tanah itu, dan membangun kota baru di atas reruntuhan penduduk lama, penduduk yang kelak mereka jadikan budak, disebut Helot. Sejak saat itu, Sparta berkembang dengan cara yang sangat berbeda dari kota-kota Yunani lain. Kalau Athena bangga dengan seni, filsafat, dan demokrasi, Sparta justru memilih jalan yang keras. Mereka membangun masyarakat yang seluruh hidupnya berputar di sekitar satu hal: perang. Bagi mereka, kekuatan bukan cuma keinginan, tapi kewajiban. Sejak kecil, setiap laki-laki Sparta disiapkan bukan untuk berdagang, bukan untuk berpikir, tapi untuk bertarung dan mati dengan kehormatan. Mereka percaya keselamatan dan kejayaan kota hanya bisa dijaga oleh prajurit yang sempurna. Dan untuk menciptakan prajurit sempurna itu, mereka rela mengorbankan hampir semua hal: kasih sayang, kenyamanan, bahkan keluarga. Yang bikin Sparta unik bukan cuma prajuritnya, tapi cara mereka ngatur negaranya juga luar biasa ketat. Sparta dipimpin oleh dua raja sekaligus. Satu ngurus perang, satu ngurus urusan sipil. Tapi semua keputusan penting tetap diawasi oleh Dewan Tetua, orang-orang yang udah dianggap bijak dan punya pengalaman tempur. Di bawah mereka, masyarakat dibagi jadi 3 lapisan. Mereka disebut Spartiates. Inilah inti sejati dari bangsa Sparta. Jumlah mereka nggak banyak, hanya segelintir, tapi mereka dianggap suci. Bagi mereka, keberanian di medan perang adalah satu-satunya nilai hidup. Mereka nggak kerja di ladang, nggak berdagang, dan nggak punya waktu buat keluarga. Karena seluruh hidupnya cuma punya satu tujuan: jadi prajurit sempurna. Merekalah yang memegang kekuasaan penuh di Sparta. Mereka yang menentukan kapan perang dimulai dan kapan hidup seseorang berakhir. Tapi Sparta nggak mungkin bertahan cuma dengan para prajurit. Seseorang harus memastikan kota ini tetap berjalan. Dan itulah peran dari kelompok kedua, Perioikoi. Mereka bukan budak, tapi juga bukan warga sejati. Tinggal di luar pusat kota Sparta, di desa-desa kecil di sekitarnya, para Perioikoi yang menjaga roda kehidupan berputar. Mereka yang berdagang, membuat senjata, dan mengurus kebutuhan sehari-hari para prajurit. Mereka bebas, tapi tanpa hak politik. Nggak bisa ikut memilih, nggak bisa jadi pejabat, dan nggak akan pernah diakui sejajar dengan para Spartiates. Tapi mereka tahu posisi mereka. Dan mereka tahu, selama Sparta berdiri, hidup mereka bergantung pada stabilitas para prajurit di pusat kota itu. Tapi di bawah semuanya, ada lapisan yang paling kelam.
Lapisan yang jarang disebut, tapi justru menopang seluruh sistem yang menakutkan ini. Mereka disebut Helot. Helot adalah budak, bukan budak pribadi, tapi budak negara. Mereka berasal dari bangsa yang pernah ditaklukkan oleh Sparta, seperti Mesenia dan Lakonia. Dan sejak saat itu, hidup mereka hanya untuk satu hal: bekerja demi tuan-tuan mereka. Mereka yang mengolah tanah, menanam gandum, memanen hasil bumi, semua untuk memberi makan para prajurit. Mereka nggak punya kebebasan, nggak punya hak, bahkan nggak punya jaminan hidup. Karena di Sparta, setiap tahun negara akan secara resmi menyatakan perang terhadap para Helot. Itu artinya membunuh Helot tidak dianggap kejahatan. Para prajurit muda bahkan menggunakan mereka sebagai latihan pembunuhan dalam ritual yang disebut Krypteia. Bayangin hidup di dunia di mana eksistensi lo cuma bernilai sejauh lo bisa menjaga kelangsungan hidup orang lain yang bisa membunuh lo kapan aja tanpa alasan. Itu adalah kenyataan bagi para Helot. Sistem ini kejam iya, nggak manusiawi jelas. Tapi tanpa mereka, Sparta nggak akan pernah jadi sekuat itu. Tanpa Helot yang bekerja, para Spartiates nggak akan punya waktu untuk berlatih. Tanpa Perioikoi yang berdagang, mereka nggak akan punya senjata untuk berperang. Dan tanpa Spartiates, semua yang di bawahnya akan hancur. Tapi di mata orang Sparta, ini bukan kekejaman. Ini adalah tatanan. Sebuah sistem yang menjaga bangsa mereka tetap tangguh dan membuat dunia takut menyebut nama mereka dengan enteng. Inilah Sparta, di mana kematian bukan kutukan, tapi panggilan. Dan di mana hidup seseorang cuma berarti kalau dia bisa mati dengan kehormatan. Dari sini, kamu baru bisa lihat seberapa mengerikannya bangsa ini. Di Sparta, kekuatan bukan cuma nilai, tapi hukum. Dan hukum itu berlaku bahkan sejak kamu belum bisa bicara. Begitu seorang bayi laki-laki lahir, dia langsung diperiksa. Bukan oleh dokter, tapi oleh para tetua kota. Orang-orang yang menilai satu hal. Apakah anak ini cukup kuat untuk hidup? Kalau tubuhnya lemah, cacat, atau terlihat rapuh, mereka nggak akan diberi kesempatan kedua. Bayi itu akan dibuang ke jurang Taygetus, jurang dalam di pegunungan dekat kota. Tempat kematian dianggap bagian dari seleksi alam. Begitu menginjak umur 7 tahun, dia akan diambil dari orang tuanya. Nggak ada pelukan perpisahan, nggak ada air mata. Dia dibawa ke tempat yang disebut Agoge, sekolah militer paling brutal yang pernah ada di dunia kuno. Disinilah, anak-anak Sparta berubah jadi monster yang dunia takutkan. Mereka tinggal di barak-barak dingin, tidur di lantai batu tanpa selimut. Tujuannya cuma satu: membunuh kelemahan. Tubuh mereka ditempa, mental mereka diuji, dan rasa takut dihapus pelan-pelan lewat penderitaan yang gak berhenti. Kalau mereka lapar, mereka disuruh mencuri makanan. Tapi, kalau ketahuan, bukan karena mencurinya mereka dihukum, tapi karena gagal melakukannya dengan cerdik. Karena di Sparta, ketahuan berarti kamu ceroboh. Dan ceroboh di medan perang artinya mati. Mereka dilatih bertarung 1 lawan 1, tanpa senjata, tanpa ampun. Kadang, mereka dipaksa berkelahi sampai salah satu pingsan atau cedera parah. Semua di depan pelatih yang hanya berdiri dan mengawasi, tanpa emosi. Rasa sakit bukan hal yang harus dihindari di Agoge. Begitu keluar dari Agoge, mereka sudah bukan anak manusia biasa. Mereka adalah produk dari sistem yang dingin dan efisien. Mesin perang yang dibangun untuk satu tujuan: menang atau mati dengan kehormatan. Dan di balik semua itu, ada satu prinsip yang selalu mereka dengar sejak kecil. Kau milik Sparta, bukan keluargamu, bukan dirimu sendiri. Bayangkan, kamu tumbuh besar dengan doktrin seperti itu. Kamu belajar bahwa kasih sayang adalah kelemahan, bahwa takut itu dosa, dan bahwa mati demi kota kamu adalah puncak kehidupan. Itulah Agoge, bukan sekolah biasa,
tapi tempat di mana anak-anak berubah jadi simbol ketakutan seluruh dunia Yunani. Dan dari tempat inilah lahir para prajurit yang nantinya menulis sejarah. Para Leonidas yang berdiri melawan ribuan musuh tanpa gentar. Di dunia modern, kita mungkin menyebut itu kegilaan. Tapi di Sparta, itu disebut kehormatan. Spartan itu bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga ideologinya gila. Mereka punya pepatah terkenal, "Come back with your shield or on it." Artinya, pulanglah dengan membawa perisaimu atau di atasnya. Kalau lo kalah dan lari dari perang, lo nggak layak pulang, karena rasa malu jauh lebih buruk dari kematian. Bahkan, ibu-ibu Spartan sendiri yang ngasih pesan itu ke anaknya sebelum perang. Dan yang menarik, perempuan di Sparta justru punya posisi tinggi, punya hak milik, dan boleh ngomong di depan umum. Karena tugas mereka bukan cuma melahirkan, tapi melahirkan pejuang. Lo bisa bayangin, sekeras apa masyarakat kayak gitu. Setiap napas mereka, setiap aturan, setiap nilai hidupnya, semuanya diarahkan ke satu hal, kejayaan militer. Tapi semua cerita itu nggak bakal berarti kalau nggak dibuktikan. Tahun 480 sebelum Masehi, Raja Leonidas pertama dari Sparta memimpin cuma 300 prajurit buat ngelawan ratusan ribu pasukan Persia di Thermopylae. Lawan mereka bukan cuma banyak, tapi juga jauh lebih kuat secara jumlah dan sumber daya. Tapi para Spartan berdiri di celah sempit antara gunung dan laut, bikin pasukan Persia nggak bisa menyerang dari semua sisi. Selama 3 hari penuh, mereka bertahan. 3 hari yang bikin seluruh Yunani sadar bahwa keberanian bisa ngalahin ketakutan, dan kehormatan bisa lebih tajam dari pedang. Mereka semua tewas, tapi kematian mereka jadi simbol bahwa kebebasan itu harus diperjuangkan. Bahkan sampai sekarang, nama Leonidas dan 300 prajuritnya masih disebut sebagai lambang keberanian paling murni di sejarah manusia. Tapi seperti semua kekuatan besar, bahkan Sparta pun gak abadi. Setelah mengusir Persia dan berdiri sebagai simbol keberanian Yunani, mereka berubah arah. Dari melawan penjajah asing, jadi berperang melawan saudara sendiri. Dan perang itu adalah perang yang panjang, kejam, dan melelahkan. Perang Peloponnesos. Sparta akhirnya menang, tapi kemenangan itu datang dengan harga yang gak pernah bisa mereka bayar. Mereka kehilangan banyak prajurit terbaik, kehabisan sumber daya, dan secara perlahan kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa pejuang. Begitu kekuatan baru kayak Thebes dan Makedonia bangkit, Sparta tidak bisa lagi bersaing. Mesin perang yang dulu ditakuti seluruh Yunani, kini tinggal nama dalam buku sejarah. Namun, jejak mereka, cara hidup mereka, dan keberanian mereka tetap bertahan sampai hari ini. Dan kalau kamu penasaran, seberapa besar dan rumitnya perang yang akhirnya menjatuhkan Sparta, Perang Peloponnesos adalah cerita panjang yang pantas diceritakan.